Kamu sadar nggak, dalam 2 tahun terakhir, keadaan lingkungan bumi kita sedikit membaik. Meskipun 2 tahun ini kita sangat kesulitan berpergian dengan bebas, tapi ternyata berkurangnya polusi udara menjadi salah satu dampak positif pandemi COVID-19. Hal itu karena akibat pembatasan aktivitas di luar rumah dan penerapan lockdown yang terjadi di berbagai negara. Emisi dan senyawa penyebab polusi udara seperti emisi gas buang, emisi karbon dioksida, serta senyawa nitrogen dioksida pun jadi semakin menurun akibat pembatasan aktivitas tersebut. Tapi, walaupun polusi udara berkurang, sepertinya pandemi COVID-19 menimbulkan masalah lain bagi lingkungan. Di antaranya yaitu penumpukan limbah plastik hingga limbah medis. Selama pandemi di rumah aja, aktivitas belanja online kamu jadi semakin sering kan? Dan gak terhitung berapa banyak sampah plastik seperti bubble wrap, kantong plastik, dan lainnya yang dihasilkan dari kegiatan belanja online kamu. Gak hanya itu, sampah medis seperti masker sekali pakai, sarung tangan, sampai limbah alat tes COVID-19 turut menambah dosa pencemaran lingkungan yang kita hasilkan untuk bumi. Kira-kira menurut para changemakers, kondisi lingkungan selama pandemi membaik atau memburuk ya? Dari yang aku lihat di TV-TV itu Jakarta ya bener-bener berubah gitu. Kayak dari apa sih, kalau misalkan biasanya kita pagi hari kan bisa lihat sinar matahari itu jelas gitu ya. Nah pas COVID kemarin tuh kita bisa lihat itu lagi gitu. Dengan adanya COVID ya, kalau dari segi lingkungan gitu, itu sebenarnya membaik gitu ya dari segi lingkungan. Tapi ya kesehatan enggak sih kayak gitu. Untuk masalah iklimnya membaik ya, cuman untuk masalah lingkungannya kan karena kita di rumah terus jadi produksi sampah rumah tangganya juga jadi lebih banyak. Polusi udara yang biasanya berasal dari kendaraan yang banyak sekali, apalagi di Jakarta ya harusnya itu terasa banget, itu polusi udara semakin menurun. Dan di antara mereka, ada yang pernah ikut aksi kepedulian terhadap lingkungan gak sih selama pandemi? Iya sih, kalau aku pernah ikut kegiatan aksi sosial dengan komunitas. Salah satunya pas aku kuliah, organisasiku pernah kerjasama dengan organisasi atau komunitas lingkungan lainnya untuk bikin acara tanam pohon dengan mahasiswa-mahasiswa. Jadi kita tanam pohon di daerah sekitar dan juga di beberapa daerah di kota itu. Selain itu aku juga pernah ikut kegiatan bersih-bersih pantai sih dengan komunitas. Jadi kita membersihkan pantai dari sampah plastik dan juga sampah-sampah lainnya. Yang bisa aku lakuin itu melalui ikut challenge dari Campaign for Change yang fokus ke isu-isu lingkungan, yang itu juga nanti tujuannya untuk membantu organizer memberikan dampak yang lebih baik juga ke lingkungan di sekitar. Selain aksi dari para changemakers, ada juga loh berbagai komunitas dan organisasi di Indonesia yang terus menggencarkan aksi peduli lingkungan. Contohnya, ada komunitas Lebih Baik. Komunitas anak muda dari Ambon ini menginisiasi gerakan edukasi dan aksi peduli lingkungan seperti penanaman pohon, penghijauan, sampai penanaman karang dengan tujuan lingkungan di Ambon menjadi lebih baik. Gerakan mereka sampai diapresiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup lewat penghargaan program Kampung Iklim. Nah, ada juga nih komunitas Zero Waste Indonesia. Komunitas berbasis online pertama di Indonesia yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menjalani gaya hidup nol sampah atau Zero Waste Lifestyle. Komunitas ini aktif menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bijaksana serta memberikan informasi tentang isu penanganan limbah dan kaitannya dengan lingkungan hidup. Nah, selain komunitas dan organisasi tersebut, terdapat juga organisasi yang turut berperan dalam meningkatkan kapasitas komunitas dan organisasi lingkungan di Indonesia, yaitu Lingkar Madani. Saya Suhendro Sugiharto, panggil aja Ebe. Saya Direktur Program Lingkar Madani, sebuah program peningkatan kapasitas masyarakat sipil yang coba mendorong keberdayaan untuk efektivitas serta resiliensi organisasi. Tahun ini kami Lingkar Madani bekerja sama dengan 48 mitra dari The David and Lucille Packard Foundation atau biasa disebut Packard yang kerjasama di bidang palm oil atau sawit, terus juga ada marine dan ada agriculture, livelihood, and conservation gitu. Peran Lingkar Madani di bidang lingkungan itu seperti apa sih, Mas? Peran Lingkar Madani seperti apa? Peran kami lebih untuk menjaga sustainability dari
organisasi-organisasi yang selama ini menyampaikan pesan-pesan untuk merawat lingkungan agar mereka si pemberi pesan nih, si messengernya tetap sustain atau tetap efektif dalam menyampaikan pesan-pesan, boleh pesan terbaru, boleh pesan pembaruan maupun pesan keberlanjutan tentang bagaimana cara pengelolaan lingkungan dan merawat bumi ini gitu. Jadi kami secara tidak langsung juga mendukung isu-isu tersebut. Berarti dari sisi pandang Lingkar Madani ini, organisasi yang berfokus di bidang lingkungan pastinya memegang peran penting ya Mas ya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bukan penting lagi, tapi sudah ngeblend sebenarnya kita sama lingkungan tuh kan menyatu ya. Selama ini kita lupa kalau kita adalah bagian dari lingkungan itu. Kita bagian dari ekosistem, kita bagian dari bumi ini juga gitu. Peran kita dalam merawat bumi ini adalah ya kita jadi bagian dari bumi aja. Nah, bagaimana akhirnya semuanya ini bisa seimbang ketika masyarakat paham, organisasi masyarakat sipil juga paham. Jadi secara individu, warga juga paham mengelola lingkungan dari hal-hal yang paling mikro yaitu di dalam keluarga, dan organisasi masyarakat sipil paham bagaimana mengelola isu ini tidak hanya untuk disampaikan ke masyarakat tapi juga mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka berorganisasi. Bener banget nih apa yang bilang Mas Ebe. Organisasi dan komunitas pastinya memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kira-kira dalam skala kecil, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan? Jadi aku ada satu komunitas yang dimana mereka menerima botol atau pakaian bekas atau sampah plastik atau apapun, pokoknya sampah-sampah nanti yang aku kumpulkan dan nanti aku bisa kirim ke mereka untuk diolah. Jadi menurut aku itu lebih mending sih daripada misal aku cuma buang ke tempat sampah seperti biasa. Sebelum plastik berbayar dulu kan emang kita walaupun jajan sedikit pun itu emang dapat plastik gitu ya, even kita cuma belanja 1 atau 2 barang gitu. Nah walaupun aku juga belanja banyak sih, sebenarnya aku juga bawa goodie bag gitu atau tas belanja gitu ya, biar nggak banyak makan plastik gitu. Karena aku mungkin melihatnya sama masker jadi banyak banget dong, dan itu kan sebenarnya bisa jadi sumber penyakit yang besar banget nih kalau nggak ditangani dengan tepat. Dan aku sendiri sih mencoba untuk mensolusikan masalah tersebut itu dengan memisahkan sampah masker aku dengan sampah lainnya gitu sih. Itu yang aku coba lakuin. Udah menerapkan stainless straw di rumah juga. Terus yang paling penting ini kita juga mengurangi penggunaan listrik yang ada di rumah sih, karena itu kan juga berdampak ya. Aksi menjaga lingkungan tidak hanya bergantung pada komunitas dan organisasi. Kita semua juga memiliki peran dalam menjaga bumi dan mencegah kerusakan lingkungan. Tapi, komunitas dan organisasi memang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, baik melalui informasi yang mereka berikan atau melalui implementasi aksi pemberdayaan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penciptaan kebijakan, pembangunan kapasitas kelembagaan, dan lainnya. Di Hari Bumi ini, kamu juga bisa membantu melestarikan lingkungan dengan mengikuti challenge isu lingkungan di aplikasi Campaign for Change. Dengan menyelesaikan berbagai challenge isu lingkungan, kamu sama saja berdonasi dan mendukung komunitas dan organisasi lingkungan di Indonesia.